instrumen sesuai SOP. Oke, lanjut. Keluarkan silika gel dari komponen. Nah, itu silika gelnya keluarkan, dia fungsinya untuk dirapain nggak biar lembab ya. Di bawahnya nih. Ya, lanjut. Buka layar pada alat. Layar sebelah kanannya. Tolong ini jangan ada di sini. Tadi dulu ini sempat lagi. Enggak. Belum. Lalu nyalakan UV 1700 dengan menekan tombol power yang terletak pada bagian surat. Setelah pengecekan selesai, tunggu selama 15 menit baru digunakan. Kayak ini untuk lanjut pengecekan ya. Kayak Anda tuh belum preparasi, tapi saya bisa nanti kalau misalkan ini buat dari standar mau sampai 50 ppm. Tadi hasilnya 50 ppm-nya jelek, jadi kita baca sampai 40 ppm. Misalkan cara kerjanya ya, pakai buret, nurunin, tambahkan reaksi. Ini blanko sampel. Blanko sampel itu cara kerjanya sama seperti sampel tapi tanpa reaksi. Gunanya dia untuk koreksi matriks sampel. Apakah si sampel ini tanpa reaksi memberikan absorban atau tidak? Kalau memberikan absorban berarti nanti harus dikurangkan hasil ini terhadap ini. Ini presisi 2 kali pengenceran di pipet 25 ml tambah reaksi Tera Aquades. Ulang 3 kali untuk melihat nilai presisi. Ini akurasi kita spiking. Di spikingnya 1 ppm. Nanti tanya ke temannya berapa mili berarti 1 ppm. Buret yang standar induk yang ada berapa ppm? Yang ada di meja. 150. Nanti cek ya. Saya salah tadi nggak ikut. Nanti lihat dia menambahkan berapa ppm. Jadi ini isinya sampel sama seperti ini tapi ditambahkan lagi standar ya. Oke, nanti kita ukur ini semuanya di spektrofotometer UV visible. Spektrofotometer itu adalah alat ukur untuk mengukur apa? Interaksi yang terjadi antara sumber cahaya dengan suatu materi. Nah, ini sumber cahaya dan materi ini kita bisa mengklasifikasikan jenis spektrum. Kalau berdasarkan materi, ada spektrofotometer atomik, ada molekuler. Kalau atomik itu AS, IM. Kalau molekuler ini IVV, IR, MS ya. Karena ini molekuler, artinya yang bisa diukur di sini harus dalam bentuk molekul. Hari ini kita menetapkan apa? Fe3+ adalah kation, bukan molekul, nggak bisa langsung diukur. Makanya ditambahkan pengompleks yang spesifik terhadap Fe3+, itu KCNS, membentuk molekul ferritiosyanat berwarna merah. Dapat diukur di daerah visible karena ukur warna. Gitu ya. Oke, kalau berdasarkan radiasinya mulai ada dari gelombang paling tinggi sinar gamma. Ada spektrofotometer sinar gamma. Dia energinya paling tinggi. Dia itu sifatnya radioaktif. Kita nggak punya, adanya di Batam. Dia saking tingginya energi dia bisa masuk ke dalam inti atom interaksinya. Di bawah sinar gamma ada X-ray. X-ray di bawah sinar gamma, tapi energinya lebih rendah. Tapi tetap tinggi juga. Dia akan berinteraksi dengan elektron pada kulit K. Kalau ini ada di atom, ada kulit K, kulit L, gitu kan. Di bawahnya ada UV visible. Nah, dia energinya lebih rendah. Dia berinteraksi dengan elektron terluar atau elektron valensi. Nah, elektron valensi ini yang nanti kaitannya dengan ikatan. Kan ada ikatan nanti nih kalau misalnya molekul dikenai UV visible, nanti elektron valensinya dia bisa tereksitasi. Misalkan dari non bonding ke sigma bintang, non bonding ke bintang gitu ya. Kalau sigma ke sigma bintang nggak mungkin kan terlalu tinggi. Bisanya di vakum gitu ya. Nah, di bawahnya ada IR, spektrofotometer IR. Nah, energinya lebih rendah lagi. Dia hanya menyebabkan ada molekul dikenai IR bergetar. Jadi vibrasi molekul yang dilihat di spektrofotometer IR. Itu jenis-jenis spektrum sampai ke IR. Nah, sekarang berarti kita akan bekerja menggunakan spektrofotometer UV visible
Berarti kita akan mengukur interaksi yang terjadi antara sumber radiasi dari daerah UV atau visible terhadap suatu molekul. Ya, sudah semua belum? Kayaknya udah semua. Lanjutkan dulu. Tekan apa? Tekan F4. Oke. Ini saya kan dulu ya bagian-bagian dari instrumentasi. Saya ulang, refresh. Ini Anda lihat ada nyala dari lampu sumber radiasi ya. Kalau kita buka, ini ada lampu UV, ada lampu visible. Lampu UV biasanya deuterium, lampu visible tungsten atau wolfram. Mungkin ada juga jenis lampu yang dia setengah daerah UV, setengah daerah visible. Daerah UV panjang gelombangnya berapa? 200 sampai 400. 200 sampai 400 nanometer. Visible 400 sampai 400 sampai 800 nanometer. Sifatnya polikromatis atau monokromatis? monokromatis. Poli. 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 Poli artinya apa? Poli banyak. Banyak. Krom itu warna. Warna itu berhubungan dengan panjang gelombang karena setiap warna memiliki panjang gelombang berbeda. Iya. Maka polikromatis adalah sumber radiasi yang memiliki banyak panjang gelombang. UV dari 200 sampai 400 kan banyak. Iya. Berarti sifatnya polikromatis. Semua kali kita nanti ini akan diukur pada panjang gelombang berapa secara teoritis? 470 teoritisnya. Itu kan satu panjang gelombang, monokromatis. Berarti kita harus merubah si cahaya polikromatis menjadi monokromatis. Kita lewatkan di apa? Kalau ini sumber radiasi, ini ada slit masuk, ini ada pendispersi, ini ada slit keluar. Ini polikromatis nih. Masuk ke slit itu celah gitu ya. Masuk ketemu pendispersi, dia akan didispersikan berdasarkan energinya. Energi Kohebineum ini udah monokromatis. Nanti di slit keluar yang akan dikeluarkan adalah lambda yang kita pilih. Kalau kita misalkan 470, maka dia hanya meneruskan yang 470 tadi. Ini adalah sistem monokromator. Ya. Nah, di sini polikromatis, ada monokromator jadi monokromatis. Awas, Neng. Di sini si cahaya yang sudah monokromatis ini dia nanti akan berinteraksi dengan molekul. Kita simpan kan di kuvet ya, sampel kita. Interaksi yang terjadi apa jika suatu cahaya mengenai suatu molekul? Ada 3 model ini. Ya? Diteruskan, dipantulkan, sama diserap. Ada yang diserap, absorban, ada diteruskan, transmitan. Mungkin ada yang dipantulkan, tapi di sini dianggap sangat kecil sekali sehingga diabaikan. Jadi nanti kalau Anda lihat perhitungan di spektra itu yang muncul itu adalah transmitan dan absorban saja. Ya, ini double beam atau single beam? Double beam. Apa bedanya single beam dengan double beam? Double beam bisa membaca bersama larutan dan lampu. Fungsinya apa menurut saya? Kalau Fungsinya apa? biar Bedanya single beam dengan double beam? Kalau single beam hanya cahaya satu gitu, Bu. tempat kuvet. Iya, fungsinya apa? lebih cepat pembacaan dibanding single beam. Fungsinya. Biar kayak bisa membandingkan langsung sama sinar dari nilai serapan dari belangko. Koreksi otomatis. Paham koreksi otomatis? Saya pernah katakan bahwa metode instrumentasi itu disebut sebagai metode perbandingan kan? Iya. Metode perbandingan itu berarti kita membandingkan respon dari sampel terhadap respon standar, baru kita dapatkan konsentrasinya. iya, Bu. Nah, ketika membandingkan sesuatu, kita kan harus pada start yang sama. Anda mau lomba lari, startnya harus sama kan? Maka yang itu harus memiliki start yang sama, yang kita sebut sebagai baseline atau auto zero, absorban 0. Itu adalah blanko. Biasanya yang dibaca adalah pelarut. Awal mula kita misalkan mengisi nih, misalkan single beam. Saya masukkan aqueous, saya auto zero. Itu sebagai titik 0, absorban. Kemudian saya baca nih 0 ppm. Saat saya membaca 1 ppm, itu harus auto zero lagi. Menolkan lagi, 2 ppm dinolkan lagi. Kenapa? Karena apa? Ini kan ada yang namanya noise alat. Noise alat itu hubungannya dengan aliran listrik, arus listrik. Arus listrik kan bisa naik bisa turun ya. Walaupun sestabil apapun pasti naik turun. Itu yang bisa menyebabkan absorban terbaca
lebih tinggi atau lebih rendah. Oleh karena itu harus dikoreksi, sering-sering dikoreksi. Kalau single beam gantian. Kalau double beam ini koreksi otomatis. Artinya apa? Di awal kita masukkan pelarut dua-duanya aqueous. Kita auto 0, 0. Setelah itu di belakang aqueous tetap di belakang kan? Iya. Di depan yang diganti-ganti. Nah, nanti koreksinya seperti apa? Pembacaannya adalah absorban sampel dikurangi absorban belambung. Langsung dikoreksi otomatis. Jika suatu saat listriknya naik, misalkan absorbannya jadi naik, maka pengurangan pun akan naik kan? Jika turun ya pengurangan pun akan turun. Itu yang maksudnya koreksi otomatis. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Di sini ada tempat kuvet. Kuvet ada syaratnya apa? Kuvet ada syaratnya nggak? Bening. Transparan, bisa Iya, dilewati oleh sinar. transparan. Kemudian Yang dipakai kasar. bukan bahasa itunya. Apa? Kebenaran ada yang kasar, kalau ada yang kasar. Syarat kuvet Tidak berinteraksi dengan cahaya. tidak berinteraksi dengan sampel yang akan diukur. Tidak boleh menyerap Sinar. pada panjang gelombang yang sedang diukur. Artinya apa? Ada kuvet yang hanya boleh digunakan daerah UV. Ada kuvet khusus daerah visible. Ada kuvet universal. Kuarsa adalah kuvet universal. Bisa di daerah UV, bisa di daerah visible. Ada contoh kuvet plastik nih. Kuvet plastik itu hanya boleh di daerah visible. Kalau di UV nggak boleh. Kenapa? Nyerap. Karena di daerah UV plastik menyerap sinar UV. Misalkan sampel kamu sebenarnya nggak ada, tidak terdeteksi, tapi kok ini absorbannya besar? Bukan dari sampelnya, tapi dari kuvet yang menyerap sinar UV. Paham ya? Sudah pernah pegang kuvet kan? Saya nggak jelaskan lagi karena ini tadi kata temennya kali kuarsa ya, ada daerah buram, ada daerah ini. Ada daerah buram yang kita pegang ya. Daerah ini nanti pada saat memasukkan jangan sampai salah karena ini nanti akan diukur. Kalau misalkan kita hukum Lambert-Beer bunyinya apa? A sama dengan EBC gitu ya. Kalau nggak ada yang ABC gitu kan? Iya. Ini apa? A ini apa? Permitivitas molar. Suatu molekul. Ya. Ini molekulnya sama nggak? Sama. Maka nilai A-nya sama. 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 Kecuali beda molekul ya. B ini apa? Tebal kuvet. Tebal kuvet kalau di spektro. Kalau di AX Panjang cahaya yang lintasan cahaya yang dilalui. panjangnya jalur yang dilewati oleh sinar. Sampel kamu kan ini ya. Si sinar kamu itu nanti akan berinteraksi dengan sampelnya dari sini ke sini. Inilah B. Panjangnya jalur yang ketika berinteraksi. Kalau di AS itu adalah panjangnya Burner. Karena Burner itu tempatnya atom-atom keluar. Atom-atom ini yang nanti akan diinikan oleh si sumber radiasi. Paham ya? B-nya sama enggak? Karena kita menggunakan kuvet yang sama, ini 1 cm, B-nya sama, maka A dan B adalah nilai konstanta gitu kan ya? Konstanta kali C. Ini yang kita sering sebut bahwa absorban berbanding lurus dengan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, absorbannya semakin besar. Suatu saat turun. Nah, inilah penyimpangan hukum Lambert-Beer. Di sini adalah batasan LOL, limit of linearity. Artinya apa? Konsentrasi terbesar yang dapat dijadikan sebagai deret standar. Karena deret standar analisis kuantitatif boleh dilakukan jika nilai R-nya masuk mendekati 1 gitu ya. Kalau sudah keluar ini nggak boleh nih. Makanya nanti kalau kamu ngukur nih tadi tuh 5 ppm tuh udah turun. Berarti batasnya hanya sampai 4 ppm. Paham ya? Oke, lanjutkan dulu. Ayo baca lagi. Hmm.